Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oldon kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Cuaca buruk mengakibatkan gelombang tinggi di Merauke, Papua Selatan. Nelayan diimbau waspada. Berebut tapal batas wilayah, 2 kelompok warga bentrok di Kabupaten Mimika. Keluarga korban dan warga Sentani berunjuk rasa ke kantor DPRD Jayapura menuntut Rumah Sakit Jowari bertanggung jawab atas kematian ibu hamil. Jangan lihat dari jumlah yang kami dapat, terutama bagi Bapak Ibu. Puluhan keluarga bersama warga Sentani mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jayapura pada hari Selasa. Massa membawa sejumlah spanduk berisi duka dan kecaman atas buruknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura. Mereka menilai tragedi yang dialami Irene Sokoi menunjukkan kegagalan manajemen Rumah Sakit Jowari dalam menangani kasus kegawat daruratan ibu hamil. Perwakilan keluarga John Maurits Suebu mendesak DPRD mencopot Direktur RSUD Jowari. Keluarga juga menyalahkan lemahnya pelayanan dan koordinasi medis di rumah sakit saat pasien Irene membutuhkan pertolongan cepat. Dalam aspirasinya, Massa juga meminta pemerintah menambah dokter spesialis dan meningkatkan fasilitas rumah sakit di wilayah Sentani. Mereka juga menuntut Direktur RSUD Jowari membayar denda adat kepada keluarga Irene sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan nilai-nilai adat Sentani. Itu aspirasi yang kami sampaikan dan kami berharap DPR Kabupaten bahkan Pemda untuk dapat merespon bagian itu. Yang berikut bahwa kami minta harus audit program dan keuangan RSUD Jowari bahkan Dinas Kesehatan 3 tahun ke belakang. Selain pelayanan kesehatan, tapi pelayanan BPJS juga harus dilakukan. Karena akibat yang terjadi dari kematian anak kami, walaupun pakai BPJS, sama saja. Masih diminta harus bayar dan lain sebagainya. Warga Sentani dan keluarga pasien mendorong DPRD segera memanggil pihak rumah sakit, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah untuk melakukan rapat dengar pendapat agar kasus ini diusut secara transparan dan tuntas. Saya mengikuti bahwa kejadian ini juga sudah mendapat atensi baik dari Gubernur Papua maupun Bupati Jayapura. Secara kelembagaan hari ini Komisi C DPRK Jayapura sudah mengagendakan RDP dengan stakeholder atau para terkait, salah satunya Rumah Sakit Jowari. Jika berkenan nanti kami mengundang pada kesempatan baik ini perwakilan keluarga juga bisa hadir pada RDP nanti di tempat ini pukul 1. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian telah melaporkan kasus kematian ibu hamil ke Presiden Prabowo. Dan Presiden memerintahkan untuk menurunkan tim Kemenkes dan Mendagri mengaudit 4 rumah sakit yang diduga menolak pasien. Tugas tim Kemendagri dan Kemenkes untuk mengecek prosedur dan aturan yang dijalankan 4 rumah sakit, apakah sesuai dengan tata kelola pelayanan kesehatan atau tidak. Dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit. Kalau kami nanti dari Kemendagri audit tentang aturan-aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah, peraturan bupati, itu kan melibatkan rumah sakit Kabupaten Jayapura. Ya, kemudian juga aturan dari peraturan gubernur. Karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi, namanya RSUD Dok 2. Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita nggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden, jangan sampai terulang lagi. Pemerintah Provinsi Papua lewat Gubernur Matius Fakiri telah meminta maaf secara langsung pada keluarga pasien.
Gubernur akan melakukan audit internal untuk menelusuri penyebab kematian Irene secara resmi serta mengevaluasi pimpinan rumah sakit. Irene Sokoy, seorang ibu hamil, meninggal bersama janin di kandungannya pada Senin dini hari 17 November 2025. Irene meninggal karena tidak mendapatkan penanganan medis dari 3 rumah sakit yang didatangi meski sudah kontraksi. Menurut keluarga, di rumah sakit Yowari saat itu tidak ada dokter kandungan bertugas. Proses rujukan dan pencarian ambulans berlama-lama sehingga keluarga memutuskan membawa Irene berkeliling ke sejumlah rumah sakit lain. Namun mereka diduga ditolak dengan berbagai alasan, mulai dari ruang rawat yang penuh, ketiadaan tenaga dokter, hingga permintaan uang muka. Kondisi Irene memburuk dalam perjalanan ke RSUD Dok 2 Jayapura. Ia mengalami kejang dan dinyatakan meninggal bersama bayinya pada Senin dini hari. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kepolisian daerah Papua membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut dugaan malpraktik di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Bayangkara yang berada di bawah naungan Polda Papua. Kapolda Papua langsung memerintahkan pembentukan tim investigasi yang dipimpin Inspektur Pengawas Daerah Polda Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan tim ini akan mengungkap dugaan pelanggaran SOP pelayanan kesehatan dan memastikan peristiwa serupa tidak terulang. Sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Bayangkara, tim dipimpin oleh Bapak Irwasda Polda Papua bersama satker yang lain untuk mendalami, mengecek apakah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan saat itu sudah sesuai dengan mekanisme dan SOP yang telah ditentukan. Tentunya tim ini akan bekerja dan memberikan masukan berkaitan dengan perbaikan pelayanan ke depan di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Kabid Humas juga memastikan pelayanan di rumah sakit wajib mengutamakan penanganan pasien sehingga tidak terjadi lagi kematian akibat keterlambatan pelayanan. Tugas mulia rumah sakit sesuai undang-undang adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tanpa pandang bulu. Bahkan rumah sakit harus memberikan pelayanan darurat kepada pasien miskin atau tidak mampu tanpa uang muka. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ruangan unit gawat darurat RSUD Fakfak, Provinsi Papua Barat, tidak mampu lagi menampung pasien. Lonjakan pasien anak paling tinggi terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak. Bahkan karena ruang UGD penuh, sebagian pasien terpaksa dipulangkan karena keterbatasan tempat tidur. Kepala UGD RSUD Fakfak, Yaserwo Retma, mengatakan pihak rumah sakit sebelumnya hanya memiliki 16 tempat tidur. Dengan situasi darurat ini, pihaknya menambah 4 tempat tidur tambahan sehingga total menjadi 22 tempat tidur. Namun jumlah tersebut tetap belum mampu menampung lonjakan pasien. Teman-teman ruang anak itu rata-rata mereka itu bisa 18 pasien. Tapi mereka bisa terima sampai di atas 20 pasien. Karena lonjakan kasus yang meninggal. Nah ini kita belum tahu penyebabnya. Nanti mungkin akan dari bagian epidemiologi kita melihat apakah ini terjadi KLB atau tidak. Mungkin itu. Dokter yang bertugas di rumah sakit ini membeberkan 3 penyakit yang menjadi salah satu pemicu lonjakan pasien hingga menumpuk di UGD. Yang 1 minggu terakhir ini paling banyak anak-anak, penyebabnya ya paling banyak itu virus diare, paling banyak sekarang di IGD Fakfak ini. Direktur RSUD Fakfak, Farid Fauzan, mengatakan pihaknya sempat kewalahan hadapi lonjakan pasien anak, namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengutamakan pasien yang darurat. Pemberian edukasi kepada masyarakat ini harus betul-betul maksimal, sehingga masyarakat juga tahu bahwa kalau hanya cuma batuk flu, itu boleh pelayanannya di puskesmas. Dan lewat dari jam 2 mereka pulang itu harusnya dibuka 24 jam pelayanan puskesmas atau rawat inapnya. Sehingga masyarakat tidak perlu harus datang rumah sakit. Kalau di rumah sakit ini kan penyakitnya kompleks. Apalagi pasien-pasien dengan mau dibilang seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa ada buang-buang air atau di sini bilang diare dan sebagainya. Menyikapi lonjakan pasien di UGD Fakfak saat ini, RSUD menambah tempat tidur dan melakukan peningkatan tipe rumah sakit. Masyarakat yang tidak dalam kondisi gawat darurat seperti batuk dan flu diimbau untuk ke puskesmas, bukan ke rumah sakit.
Rian Tonai melaporkan dari Fakfak, Papua Barat.